Oshakambe pombe po para la bosse de die. Osando maya dise mambora bosse de. Tuhan ini hati kami, Bapa ini kami anak-Mu Tuhan. Kami merindukan Engkau, kami menantikan-Mu selalu. Tuhan terus berbicara, Tuhan bersabda, Tuhan berfirman bagi kami. Kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit. Oh, ini kerinduan kami. Ini doa kami, Tuhan Yesus. Ose koria bosande, oria nama sando ya dadara labo. Henderia dia rabase. Oh ya la bara. Tuhan, puaskan kami lebih lagi Tuhan. Kami yang haus, kami yang rindu Tuhan. Ishe kembero bose mayoda sadada. Osedere de peker baradodo yeria. Ora la masyara la bala. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu Tuhan. Kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Urapi kami yang mendengar semuanya. Kami menyerahkan ruangan ini ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kami percaya darah yang suci menguduskan ruangan ini. Diberkatilah firman-Mu. Siap kita yang siap diberkati firman Tuhan bersama katakan. Amin. Shalom. Luar biasa dewasa muda. Saya percaya Tuhan ada di ruangan ini. Amin. Saudara, saya akan sampaikan tema firman Tuhan tentang setia. Ya, kita lihat ayat firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-24. Ia Tuhan yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Percayalah saudara kekasih dalam Tuhan. Siapapun engkau yang ada di tempat ini. Tidak secara kebetulan bahwa engkau dan saya Tuhan panggil. Tuhan pilih. Tuhan tetapkan saudara dan saya dengan satu tujuan. Di mana hidupmu akan menjadi berkat, akan menjadi terang. Amin. Tuhan rindu saudara. Lewat hidupmu, lewat hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Karena itu, saudara kasih dalam Tuhan, ini penting saudara. Diperlukan keuletan, dibutuhkan suatu kesetiaan di hadapan Tuhan. Karena kesetiaan ini salah satu daripada buah Roh Kudus. Kesetiaan adalah karakter Tuhan Yesus Kristus. Sebagai orang percaya, anak Tuhan yang dipilih dan yang ditetapkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita harus memiliki
kesetiaan yang sungguh-sungguh. Memang tidak mudah untuk kita setia. Memang gak gampang untuk kita setia, saudara kasih dalam Tuhan. Sekalipun kita tidak setia, tapi Dia tetap setia. Saudara, kalau kita melihat firman Tuhan di dalam Mazmur yang ke-103, saya akan bacakan ayat yang ke-17. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu. Ayat 18. Bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Katakan amin. Saudara, firman Tuhan ini sungguh luar biasa. Dikatakan bahwa kasih setia Tuhan itu sampai selama-lamanya. Ini bicara abadi, ini bicara tentang kekekalan. Tidak dibatasi oleh apapun saudara kasih dalam Tuhan. Dia gak pernah berubah kasihnya kepada saudara dan saya. Kepada setiap kita yang takut akan Tuhan, kesetiaannya berlaku. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang menjauhi kejahatan. Yang pasti hidupnya melakukan kebenaran firman Tuhan. Dikatakan bahwa Tuhan akan berlaku adil kepada orang-orang yang takut akan Dia. Anak cucunya dijamin oleh Tuhan. Nggak akan meminta-minta roti. Saudara, ini janji Tuhan, ini kasih setia Tuhan. Berlaku bagi kita yang takut akan Dia. Berlaku juga kepada setiap kita yang memegang perjanjiannya. Yang melakukan titah-titahnya, saudara. Artinya, setiap kita ketika kita setia, ketika kita melakukan apapun itu perintah Tuhan. Kita lakukan dengan sungguh-sungguh, saudara kasih dalam Tuhan. Maka engkau pasti diberkati oleh Tuhan. Kasih setia Tuhan sampai selama-lamanya, enggak ada ujungnya, saudara. Ya. Tak terbatas kasih Tuhan. Kasih Tuhan berlaku bukan hanya kepada saudara dan saya, orang yang diselamatkan, yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kasih setia Tuhan berlaku juga kepada semua ciptaannya. Dikatakan bahwa kasih Tuhan begitu besar kepada semua manusia yang ada di muka bumi ini. Sampai-sampai Bapa berikan Yesus anaknya. Supaya kepada barang siapa yang percaya akan nama itu, diselamatkan. Memperoleh hidup yang kekal, katakan amin. Ini penting saudara kasih. Ya. Kasih setia Tuhan begitu besar. Ya. Bagi semua orang yang bukan orang Kristen sekalipun. Perlu diketahui. Ya. Ini pribadi Bapa kita. Ini pribadi Tuhan yang saudara dan saya sembah. Kita harus kenali Dia betul-betul. Dia pencipta saudara dan saya. Dia yang memberikan napas kehidupan kepada saudara dan saya. Saya bisa berdiri hari ini karena Tuhan baik dalam hidup saya. Kasih setia Tuhan sampai selama-lamanya. Dia sudah buktikan. Saudara kasih dalam Tuhan. Bapa berikan Yesus anaknya satu-satunya. Firman Tuhan katakan di dalam Filipi 2 ayat yang ke-8. Dalam keadaan sebagai manusia, Yesus taat sampai mati. Mati di atas kayu salib. Saudara, saat saya baca firman Tuhan ini. Saudara, Yesus waktu itu 100% manusia. Yesus juga dikatakan 100% Allah. Ketika dia mau melakukan perintah Bapanya, Yesus nego, Bapa kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku. Melainkan kehendak-Mu yang jadi. Yesus berdoa saudara. Yesus mengalami ketakutan. Sampai ada malaikat dari langit dikatakan. Memberikan kekuatan. Karena keringatnya berpeluh darah bertetesan ke tanah kata firman Tuhan. Begitu berat beban yang ditanggung oleh Tuhan Yesus. Dia harus mati di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Ketika Yesus ada di atas kayu salib, dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku?
Yesus merasa dia sendirian. Tirai bait Allah terbelah dua. Bapa memalingkan muka, enggak tega melihat anaknya. Tetapi tidak ada cara lain, Yesus harus mati di atas kayu salib. Tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit karena dia Tuhan. Beri tepuk tangan. Itu dia lakukan untuk saudara dan saya. Catat ini sejarah kehidupan yang kita alami bersama Yesus. Amin. Amin. Saudara, ini pengalaman yang luar biasa ketika Tuhan selamatkan saudara dan saya. Ketika Tuhan pulihkan kita, ketika Tuhan panggil dan pilih hidup saudara dan saya. Kalau kita ingat masa lalu kita, siapa kita di hadapan Tuhan. Enggak ada dasar bagi kita untuk menyombongkan diri. Enggak ada dasar buat kita untuk hitung-hitungan dengan Tuhan. Karena dia sudah berikan 100% hidupnya buat saudara. Buat saya. Buat kita semua. 2000 tahun yang lalu dia mati di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Tetapi saudara kasih dalam Tuhan, saya melihat sangat disayangkan hari-hari ini. Hamba-hamba Tuhan, orang percaya, mereka ikut Tuhan hanya karena mujizat. Sebagian orang ikut Tuhan hanya karena berkat. Sementara kasih Tuhan begitu besar yang dia alami dalam hidupnya. Kehidupan yang baru dia terima. Keselamatan dia terima. Damai sejahtera dia terima. Dia cinta Tuhan awalnya luar biasa. Dia bergelora melayani Tuhan. Tetapi ketika ada masalah datang. Ketika ada ujian datang, tantangan dalam kehidupannya. Begitu mudah dia tinggalkan Tuhan. Dan sangat disayangkan saudara kasih dalam Tuhan. Saya melihat orang-orang yang sudah melayani Tuhan. Orang-orang yang sudah diberikan jabatan di satu gereja Tuhan. Mereka begitu mudah tinggalkan tanggung jawabnya. Mereka begitu gampang lepaskan jabatan karena dia ngerasa saya mampu tanpa gereja di tempat ini pun. Saya mampu membuka sinode sekalipun. Saudara kasih dalam Tuhan. Ini terjadi. Saya melihat. Ada satu keangkuhan. Ada satu aroma di mana dia merasa mampu. Sesungguhnya kalau kita bisa dan mampu. Semua karena kasih karunia Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Kita bisa melakukan ini dan itu. Kita diberkati. Ada amin? Ada amin? Kita perlu sadar semua ini anak-anak Tuhan. Bahwa kasihnya begitu besar. Gak bisa kita balas kebaikan Tuhan dengan walaupun berapapun yang kau berikan kepada dia. Dia terlalu baik. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena saya melihat hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Kurang lebih GB Intermak tahun yang ke-14. Saya setia di tempat ini. Saya melihat orang-orang yang setia itu sangat sedikit. Sudah kasih dalam Tuhan. Sangat amat sedikit. Orang-orang yang setia hari-hari ini. Untuk melayani Tuhan. Yang betul-betul untuk Tuhan. Ketika ada satu pelayan Tuhan, pemimpin di tempat ini menerapkan aturan. Dan itu sebetulnya bukan aturan yang baru. Kalau yang namanya doa pengerja, kalau yang namanya komsering satu, kalau yang namanya fellowship, itu biasa. Saudara, itu biasa dan itu kewajiban dan itu harus. Tetapi bayangkan, sebagai seorang pemimpin, ya, tidak mentaati peraturan yang ada, diingatkan, dikasih tahu baik-baik. Dia bilang lagi sibuk, dia bilang ada urusan. Waktu terus berjalan, suatu ketika dipanggil baik-baik 4 mata. Bagaimana kalau terus seperti ini? Sebagai pemimpin, doa pengerja saja ugal-ugalan. Ini tidak memberi contoh yang baik kepada jemaat dan pengerja yang lain. Saudara tahu ketika diberitahu oleh pemimpin
Dia mengambil keputusan di mana dia pergi meninggalkan pelayanan yang ada. Karena dia merasa tanpa GBI Intermax saya bisa berdiri. Saya bisa melayani Tuhan. Saudara, sesungguhnya kita ini hamba. Bukan soal Intermax, bukan soal saya bisa melayani buka sinode atau yang lain. Tetapi ketaatan itu mutlak, katakan amin. Kita harus taat apa itu aturan yang ditetapkan. Katakan amin. Saudara, hamba-hamba Tuhan, mengiring Tuhan. Ya, ketika ada masalah, ketika ada pergumulan, ya, apalagi masalah kesehatan, keluarga, keuangan, pekerjaan. Ini merupakan satu pergumulan buat gembala, saudara, kalau tahu. Ya. Curhat, cerita, ujung-ujungnya ingin dibantu. Ada hamba Tuhan yang udah ikut kita lama. Melayani Tuhan, awalnya berkobar-kobar, cinta Tuhan luar biasa. Pelayanannya dipakai Tuhan dahsyat. Waktu terus berjalan. Hari ini sudah enggak ada di tempat ini. Masalahnya kenapa? Hanya karena soal uang. Yang enggak mestinya terjadi. Karena awalnya saudara kasih dalam Tuhan. Terus dibantu, terus ditolong. Mau buka usaha, dikasih modal. Usaha enggak jalan. Akhirnya kerja. Udah kerja, pandemik. Ada yang di PHK. Kebetulan dia dapat 50% gajinya. Istrinya juga buka usaha, tapi sepi. Tapi kios harus diperpanjang. Selalu uang ceritanya. Selalu uang. Gitu loh. Yang saya ingin katakan di sini adalah, saudara kasih dalam Tuhan, seharusnya ini enggak mesti terjadi. Gitu. Ketika enggak ditolong, pemimpin memutuskan, kalau ini terus ditolong ini enggak dewasa ini kerdil ini. Enggak bertumbuh ini. Dari dulu selalu begini terus masalahnya. Selalu tentang uang. Ribut rumah tangga mau bercerai, bayangkan hamba Tuhan. Saudara, saya rindu generasi ini ke depan menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh karakternya di dalam Tuhan. Seharusnya itu enggak terjadi. Belum lama ini juga baru ikut 1-2 tahun. Ujung-ujungnya juga soal karakternya. Jiwanya kerdil. Selalu tentang uang. Jadi datang ke gereja untuk melayani Tuhan. Ingin mendapat sesuatu. Ingin ditolong dan dibantu. Saya berdoa anak muda di tempat ini jauhkan cara pandang seperti itu. Engkau datang ke gereja dan saya. Karena Tuhan sudah terlalu baik dalam hidup saudara dan saya. Dia menyelamatkan hidupmu dan hidupku. Kita ada hari ini karena kemurahan Tuhan. Karena kebaikan Tuhan kita ada hari ini. Jadi jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Jangan hitung-hitungan. Mari menjadi hamba Tuhan yang setia. Karena kasih Tuhan cukup buat saudara dan saya. Terlalu besar dia lakukan, dia berikan buat saudara. 100% dia sudah berikan hidupnya buat kita. Seharusnya siapa kita? Siapa kita ini saudara? Kita diberkati, kita sukacita, kita ada damai. Itu karena kemurahan Tuhan. Saudara, kenapa itu bisa terjadi? Mereka berubah setia. Mereka yang awalnya setia, cinta Tuhan, berkobar-kobar. Diakhiri dengan berubah setia. Meninggalkan pelayanan begitu saja. Seakan-akan gampang gitu loh. Kayak perusahaan, keluar masuk. Tapi kalau di dalam Tuhan beda. Enggak seperti itu. Kita punya tanggung jawab. Kita menyadari panggilan Tuhan dalam hidup setiap kita. Untuk apa kita ada di kota kita. Untuk apa kita ada di gereja ini. Kenapa dan ada apa. Mau apa Tuhan kerjakan lewat hidup saudara dan saya. Katakan amin. Ini penting. Dan ini biarlah menjadi gaya hidup anak Tuhan. Menjadi doa setiap kita. Kita ada di tempat ini. Tuhan mau pakai engkau menjadi kepanjangan tangannya. Supaya ada jiwa-jiwa di luar sana datang memenuhi tempat ini. Katakan amin. Katakan amin. Ini hati Tuhan. Tetap setia apapun yang terjadi. Tantangan apapun, gesekan di dalam pelayanan. Salah paham satu dengan yang lain. Tetap setia. Saudara, memang sejarah mencatat, Alkitab pun mencatat, bahkan di zaman Esra pun
ahli daripada Taurat Tuhan itu mengajar katanya. Tiap hari ini para pemuka, ya kan? Tiap hari diajar. Nah, mungkin komsel gitu ya kalau zaman sekarang ya. Diajar firman. Tapi ujung-ujungnya mereka berubah setia. Mereka tetap melakukan kawin campur padahal sudah dilarang. Esra itu sampai dia di Esra 9 ayat 3 tuh dia sampai mencabut janggutnya, dia tertegun. Ini pemimpin loh. Ini pemuka loh. Ini tiap hari saya bersama-sama nih di rumah Tuhan ini nih. Belajar firman ini nih. Tapi kenapa melanggar firman? Tapi kenapa hidup di dalam dosa? Kenapa mengambil perempuan-perempuan asing dan kawin campur? Ujung-ujungnya karena masih ada luka batin. Selidik-selidik ujung-ujungnya masih ada rasa kekecewaan. Ada amarah yang belum terselesaikan. Ketika ujian tekanan datang, kelihatan aslinya saudara dan saya. Saudara perlu kita ketahui, ya, apapun yang kita kerjakan, ya, pelayanan kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita tabur, saudara, waktu akan menguji. Situasi kondisi akan menguji. Kenapa saudara? Karena pengiringan kita pun kepada Tuhan akan diuji, akan disucikan, akan dimurnikan oleh Tuhan. Betul enggak selama ini engkau melayani Tuhan untuk kemuliaan Tuhan? Betul enggak kita melayani Tuhan selama ini karena kita mengucap syukur di hadapan Tuhan? Saudara, Daniel 12 katakan ayat yang ke-10. Daniel 12 ayat yang ke-10 ya. Nah ini dia. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Katakan amin. Katakan amin. Saudara, orang fasik gak ngerti saudara. Dia gak tahu ketika dia ngadapin masalah saudara. Dia terus di dalam masalah. Tetapi dikatakan oleh firman Tuhan, orang-orang yang bijaksana dia akan memahaminya, saudara. Orang-orang yang bijaksana dia akan mengerti, dia akan tahu. Sekalipun dia ada di dalam badai, sekalipun dia ada di dalam tekanan, dia tahu ada Tuhan di dalam perahu kehidupannya. Dia bisa bersyukur, dia bisa berterima kasih dengan masalah yang dia hadapi. Beda cara pandangnya, beda respon orang yang bijaksana. Ini menandakan di mana dia adalah dewasa rohaninya. Saudara, ujian masalah diizinkan terjadi dalam hidupmu. Apapun itu bentuknya saudara. Tujuannya adalah Tuhan mau menambah level kita. Tuhan mau menambahkan kapasitas kepada saudara dan saya. Tuhan mau mempercayakan pelayanan yang lebih lagi kepada saudara dan saya. Karena itu saya rindu, saya dorong jemaat Tuhan di tempat ini dewasa muda. Engkau generasi penerus. Kalau ada kekecewaan engkau harus pulih. Engkau harus sembuh di hadapan Tuhan. Ampuni orang yang menyakiti engkau. Amin. Ampuni, berdamai dengan diri sendiri. Kenapa? Karena orang yang masih simpan luka batin, Tuhan sulit pakai secara maksimal. Tuhan sulit. Sesungguhnya saudara, engkau dan saya Tuhan sedang persiapkan. Tuhan sedang persiapkan. Oh, Tuhan sedang persiapkan. Amin. Untuk perkara-perkara yang hebat. Untuk perkara-perkara yang besar ke depan. Ini doa saya. Saya rindu anak-anak muda di tempat ini menjadi hamba-hamba Tuhan yang militan. Menjadi pelayan-pelayan yang tangguh di hadapan Tuhan. Amin. Saudara, apapun yang kita lakukan kata firman Tuhan di dalam Kolose 3 ayat yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Katakan amin. Jadi setiap apapun yang kita kerjakan biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Sekalipun pemimpin tidak melihat, is okay. Amin. Karena kita melayani Tuhan, karena kita lakukan biar Tuhan yang disenangkan. Kalau engkau lakukan untuk manusia,
Kalau kita lakukan pelayanan ini hanya karena untuk cari nama, hanya karena untuk membangun reputasi, engkau pasti kecewa. Bangunlah pelayanan di dasar yang benar. Dihargai enggak dihargai, diucapkan terima kasih atau enggak, disalamin atau enggak, tetap lakukan untuk Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Karena Dia amat sangat baik, kasih setia Tuhan tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Kalau kita juga setia dan hidup melakukan firman, takut akan Tuhan, anak cucu kita Tuhan jamin. Tuhan akan berlaku adil, katakan amin. Saudara, saya teramat yakin dan percaya, hari ini saya belajar. Saya belum sempurna, saya masih belajar untuk hidup takut akan Tuhan. Saya yakin percaya waktu Tuhan anak saya pasti hidup Tuhan jamin. Imannya Tuhan yang jamin. Hari esoknya penuh dengan harapan. Amin. Yes, saya terlalu yakin. Karena kasih setia Tuhan gak pernah berubah. Gak pernah berubah. Kasihnya besar, panjang, luar dan seperti lautan. Lebar kasih Tuhan. Saudara, ingat. Apalagi kita yang sudah melayani. Kita hamba Tuhan. Waktu doa pengerja di sini ditahbiskan. Mengucapkan janji pelayanan di hadapan Tuhan. Ingat itu saudara. Jangan cepengan, jangan gampangan. Ini mahal. Ini sakral. Disaksikan oleh Tuhan dan malaikat Tuhan. Didoakan oleh gembala di tempat ini. Katakan amin. Artinya begini. Ini harus kita pegang janji pelayanan ini dan kita harus lakukan dengan sungguh-sungguh. Karena apa yang kita buat di bumi ini, apa yang kita ikat di bumi ini itu akan terikat di surga. Artinya apapun yang kita kerjakan saudara, kita akan berjumpa dengan Bapa di surga nanti. Engkau dan saya, kita harus bertanggungjawabkan. Apakah pelayanan kita sungguh-sungguh biar Tuhan dipermuliakan? Atau kita melayani karena kita mencari uang di tempat ini? Saudara, hari-hari ini gereja bersembunyi di balik topeng. Hamba-hamba Tuhan memutarbalikkan firman Tuhan. Ini akhir zaman dan itu sedang digenapi. Akan ada banyak nabi-nabi palsu. Tetapi saya berdoa gereja Tuhan di tempat ini dewasa muda. Engkau punya hati yang takut akan Tuhan. Amin. Mari melayani dengan dasar yang benar. Kita baca firman Tuhan ada 2 macam dasar. Ya. Di dalam Matius yang ke-7 ayat yang ke-24. Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu, ayat 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Katakan amin. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara, mari bangun pelayanan kita, mari bangun rumah tangga kita, mari bangun usaha kita, bangun kehidupan kita di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Kita renungkan, kita lakukan firman Tuhan, kita praktekkan. Itu kita sedang membangun rumah hidup kita, rumah usaha, rumah pelayanan, rumah pekerjaan, rumah apapun yang kita bangun di atas dasar batu. Katakan amin. Artinya ketika ada badai datang, angin, hujan melanda, usaha mengalami masalah apapun saudara, enggak akan roboh, enggak akan kolab. Karena Tuhan tanggung jawab. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Karena Tuhan cover, karena Tuhan bela anak-anak Tuhan. Karena itu mari bangun di atas dasar batu.
Bangun di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Ini rahasianya, ini kuncinya. Saudara kasih dalam Tuhan, engkau diberkati oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, seharusnya kita bersyukur. Saya sangat bersyukur. Saya begitu berterima kasih Tuhan tempatkan saya ada di GBI Intermap. Bukan karena ada Bapak Gembala di depan saya. Tetapi ini isi hati saya. Saya bersyukur saya kenal pemimpin di tempat ini. Saya tahu gereja ini mau dibawa kemana. Dan Tuhan taruh hatinya. Saudara. Lewat para pemimpin. Saya katakan kita harus bersyukur. Kenapa? Karena diterapkan aturan-aturan di mana kita harus betul-betul melayani ini dengan takut dan gentar akan Tuhan. Di mana diwajibkan untuk membaca firman Tuhan. Diwajibkan untuk merenungkan. Bahkan sharing firman Tuhan. Satu pasal satu hari. Ini wajib buat pengerja. Next time mungkin buat jemaat. Kenapa saudara kasih dalam Tuhan? Ini penting. Ini penting sekali. Karena ketika kita saudara baca firman, kita merenungkan, kita mendapatkan rema saudara kasih dalam Tuhan. Ya, itu betul-betul saudara merupakan satu kekuatan, merupakan satu doping gitu loh firman Tuhan itu mengingatkan kita gitu loh. Ya, saudara memang nggak gampang, ya, apalagi buat saya. Saya ini jujur ya ngomongnya, saya bukan orang yang suka baca, saya lebih seneng denger. Jadi kalau saya Alkitab ini saya bunyiin, saya dengerin. Ketambah mata saya ini katarak. Doakan bulan 4 saya akan operasi. Biar Tuhan beri damai sejahtera. Jadi buat saya ini satu beban yang sangat-sangat amat. Gitu loh. Nggak gampang buat saya. Butuh waktu 2-3 jam untuk saya bisa sharing. Walaupun seminggu hanya 2 kali. Nggak gampang memang saudara. Tapi kita mau belajar setia. Amin. Kita mau belajar taat dengan aturan-aturan yang ada. Itu semuanya baik untuk kita. Amin. Ini penting loh saudara. Nah, karena saat kita renungkan firman Tuhan, contoh begini. Kita baca Matius 5 ayat yang ke-44. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bayangkan ayat ini. Perhatikan. Kalau seandainya saudara di posisi ini, ya kan, kita saudara kasih dalam Tuhan sedang mengalami keterpurukan mungkin, ya kan? Karena orang rekan bisnis kita itu mencuri uang kita sehingga perusahaan ini menjadi kolab. Itu kan dianggap itu musuh kita akhirnya. Walaupun awalnya teman. Gitu loh. Nah, tapi kata firman Tuhan berdoa buat mereka. Orang lagi sakit hati. Orang lagi kesel. Gitu loh. Nah, tapi kalau kita baca tiap hari, baca ayat ini, baca, itu akan terekam. Baca, renungkan. Terus kita belajar mengucap doa walaupun berat terbata-bata. Walaupun kita sambil terseguk-seguk, kita nangis mengampuni orang itu. Saudara, saya pernah alami ini. Saya pernah alami. Ya, berkali-kali saya jatuh bangun di dalam usaha. Karena orang menipu. Kalau nggak ada Tuhan saya udah kecewa. Tapi doa saya setiap kita, apapun yang terjadi, jangan pernah kecewa. Jangan pernah sakit hati. Ampuni musuh kita, ampuni orang yang pernah menyakiti saudara dan saya. Maafkan dia, berdamai dengan dia, engkau pasti diberkati Tuhan. Saudara, coba. Ya, itu satu ayat itu ya. Kalau kita baca remanya beda-beda tiap hari. Ya, sekarang lagi Ayub. Kalau kita ngelihat Ayub itu kisahnya luar biasa. Unik-unik. Waktu kita fellowship di tempat ini luar biasa saudara. Ya, ada yang mengalami masalah-masalah belum seperti Ayub tapi dia ngerasa bahwa saya kayaknya udah gak layak melayani Tuhan. Karena saya merasa tertuduh. Saudara. Jadi saudara kasih dalam Tuhan,
Tetapi dia bersaksi bahwa lewat firman Tuhan itu saya jadi dikuatkan. Ayub aja kuat. Nah, memang kitab itu menceritakan suatu kisah yang sangat unik. Ini spesial, case spesial kalau menurut saya. Udah takut Tuhan, menjauhi kejahatan, ya kan? Tapi harus ngalami sakit. Tuhan izinkan semua. Tuhan izinkan masalah dalam hidup dia. Tapi ujungnya, endingnya Tuhan balikan semua anak-anaknya, harta bendanya 2 kali lipat dalam Ayub 42. Amin. Artinya tuh begini. Jadi kalau hari ini kita menghadapi masalah, endingnya belum selesai. Amin. Perjalanan kita masih panjang ke depan. Amin. Tuhan Immanuel selalu dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Sekalipun kita di dalam posisi di atas atau di bawah, Tuhan gak pernah berubah. Dia tetap setia, dia tetap baik. Dia sangat baik. Dia adalah jawaban buat saudara dan saya. Karena itu saudara, mari kita bersyukur, kita diajar, kita diberitahu ya untuk melakukan firman Tuhan. Karena firman itu yang memberi kekuatan, yang memberikan kita pertumbuhan. Ya, karena firman Tuhan itu ya Tuhan sendiri. Yohanes 1 ayat 1 kata pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi artinya ketika kita baca surat cintanya Tuhan, itu Tuhan yang sedang ngomong. Amin. Ini kita sedang berhadapan dengan firman-Nya dengan Tuhan sendiri. Nah, jadi firman itu akan mendewasakan kerohanian kita. Dan karakter-karakter Tuhan akan ada pada orang-orang yang dewasa rohaninya. Katakan amin. Nah, saya percaya saudara, kalau ini terus dilakukan, ya, terus setia, terus baca firman, terus renungkan, terus sharing, ya. Jadi firman yang disaringkan, rema yang kita dapat, itu terus justru memberikan suplai pertumbuhan rohani kita untuk kita bertumbuh. Ada buah-buah Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Nah, dan saya percaya goalnya akan menghasilkan pelayan-pelayan Tuhan dan hamba-hamba Tuhan yang setia, yang tangguh melayani Tuhan. Amin. Nah, yang gak mudah kecewa saudara, yang penuh tanggung jawab di dalam melayani Tuhan. Ya. Dan Tuhan akan percayakan lebih lagi, ya. Dan Tuhan akan tambahkan pelayanan yang lebih lagi. Saya yakin percaya. Pemimpin-pemimpin di atas kita saudara. Di atas saudara. Ya, di atas kita semua yang ditetapkan. Ya kan? Itu Tuhan pilih. Itu Tuhan tetapkan. Jadi taat aja, setia aja. Amin. Ini penting. Jadi kita terus setia, terus lakukan apapun yang diperintahkan. Walaupun sulit penuh dengan perjuangan. Ya. Seminggu 2 kali atau 3-4 kali nanti kita belajar taat, kita belajar setia. Itu untuk saudara dan saya, bukan untuk orang lain. Amin. Nah. Dan kita akan dewasa rohani kita. Dan kita akan bertumbuh mengenal Tuhan. Dan kita akan menjadi orang yang bijaksana. Kita baca ayat yang terakhir firman Tuhan. Daniel 12 ayatnya yang ketiga. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran. Seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Katakan amin. Nah, jadi saudara kasih dalam Tuhan, orang-orang yang bijaksana itu, ya, dia akan bercahaya seperti cakrawala. Orang yang lulus terhadap ujian, rohaninya yang dewasa, disebut itu orang yang bijaksana. Ya, orang yang bijaksana itu, saudara, seperti cahaya cakrawala, kata firman Tuhan. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran. Maksudnya tuh begini, di tengah kesulitan, di tengah kesesakan sekalipun orang yang dewasa rohaninya, orang yang bijaksana, saudara kasih dalam Tuhan, dia tetap menuntun orang ke dalam kebenaran. Artinya dia akan tetap setia di dalam Tuhan. Dia akan setia di dalam panggilannya. Dia akan setia akan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Katakan amin. Jadilah pribadi yang dewasa, jadilah pribadi yang setia di hadapan Tuhan. Amin. Saudara diberkati Tuhan. Firman Tuhan dengan singkat, saudara kasih dalam Tuhan.
Saya rindu sekali anak-anak Tuhan memahami dan mengerti firman Tuhan ini, bahwa semuanya tujuannya adalah supaya saudara dan saya mengenal Tuhan lebih dan sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan. Amin. Jangan pernah berkata, ini ada-ada aja pemimpinan baca firman, saya sibuk kerja. Jangan, jauhkan itu saudara. Ya, zaman saya melayani dulu juga dengan Pak Sipen, ya, almarhum Pak Gembala, Pak Cornelius, saudara kasih dalam Tuhan. Itu seperti prajurit. Ya, jam 5 pagi itu udah berangkat, ya kan? Dan melayani di Jakarta Barat, dan saya harus ke Pamulang tutup berkat. Itu tiap minggu, saudara. Nggak ada kata bilang kagak, gitu loh. Waktu ini saya cerita bukan karena saya kepahitan, tapi saya mendapat banyak tentang pelajaran semua itu yang pemimpin berikan kepada saya, karena itu baik buat saya. Jadi saya belajar memanage waktu, saya belajar untuk yang namanya begini melayani Tuhan. Waktu saya awal kenal Tuhan, saudara, saya di Komsel ngomong aja malu. Iya kan? Apalagi berdoa. Ya kan? Lama-lama diajar di Komsel bertumbuh, saudara. Saya belajar berdoa, saya belajar bersaksi, ya kan? Lama-lama belajar sharing. Tahu nggak pemimpin minta? Ini belum pernah khotbah. Kuliah pendeta aja hampir nggak lulus. Langsung saya suruh khotbah pertama kali di Kota Bogor. Saya lihat jemaatnya itu hampir 150. Saya di atas udah gemeteran, saudara. Tapi saya belajar setia, saya nggak bisa bilang, Pak jangan saya. Kenapa? Karena saya mau setia, saya mau taat kepada pemimpin saya. Kalau saya cerita panjang, saudara, ya karena waktu. Jadi itu kalau doa impartasi, zaman dulu doa impartasi ya, itu yang doa cuma berdua saya sama Tante Ike. Nggak ada orang, paling ditemenin satu orang main gitar. Nggak ada gitar pun saya nyanyi terus, nyanyi aja udah. Tapi saya lakukan itu baik buat saya, dan nggak ada yang lihat, nggak ada yang nilai, nggak ada yang ngomong wah kamu setia, nggak ada, gitu loh, nggak ada sama sekali gitu loh. Nah, saudara tahu nggak? Hari ini saya baru tahu. Saya belajar di organisasi, saya belajar di pelayanan. Ketika di dunia marketplace saya bisa pakai, saudara. Saya bisa mimpin karyawan, saya bisa tahu, bisa kasih tahu begini-begini. Karena saya dapat dari pemimpin. Ada amin? Setiap pagi saudara perlu diketahui jam 5 pagi itu saya pimpin doa. Tiap hari bertahun-tahun. Saya juga bingung. Kenapa saya seperti itu? Tapi saya cuma ngambil satu keputusan, saya mau setia. Saya mau belajar hormat, saya mau belajar. Karena Tuhan terlalu baik dalam hidup saya. Tahu nggak saudara? Masalah mah tetap ada. Ya kan? Pergumulan tetap ada. Usaha pun mengalami masalah demi masalah. Tetap ada. Kalau dipikir sama kepala ini, kenapa ikut Tuhan seperti ini? Gitu. Tapi tahu nggak saudara, semakin kita ngerti, semakin kita paham, semakin hari kita lolos dari ujian, Tuhan tambahkan paradigma kita, Tuhan tambahkan cara pandang kita, Tuhan tambahkan pengenalan kita akan Bapa kita di surga, pencipta kita. Itu dia Tuhan yang sangat baik. Justru di tengah masalah kita bisa bersyukur, kita bisa berkata, Tuhan kau baik. Kalau engkau enggak izinkan ini masalah, mungkin saya menjadi preman. Ada amin? Saudara, masalah dalam kehidupan kita yang kita alami justru sesungguhnya badai itu untuk kita sendiri. Badai yang di luar itu urusannya Tuhan. Sebentar aja reda kalau engkau percaya. Tapi badai itu urusannya dengan kita sendiri. Dengan kita sendiri nomor satu. Kita harus selesaikan badai ini dengan Tuhan. Masalah ini dengan Tuhan. Yang lain Tuhan pasti selesaikan. Karena Tuhan mau pakai. Tuhan izinkan masalah untuk mempertajam saudara dan saya. Untuk memperlengkapi saudara dan saya. Katakan amin. Tuhan perlengkapi engkau dan saya lewat masalah-masalah, kesulitan. Tapi Tuhan tetap setia. Tuhan tetap Immanuel. Dia gak pernah tinggalkan kita. Ini loh Tuhan kita. Amin. WL Singer, pemain musik saya panggil. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Tuhan kita baik. Tetaplah setia anak-anak muda. Amin. Haleluya. Tuhan terima kasih
Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu Tuhan yang sudah disampaikan dengan begitu amat singkat Tuhan. Kami percaya firman-Mu penuh kuasa. Berkati Tuhan, urapi kami semua. Mari naikkan pujian di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa. Lihat hatiku, harapku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Saudara, pejamkan mata kita. Firman Tuhan sudah disampaikan. Tuhan tak kasih setianya begitu besar. Tuhan Yesus sudah korbankan hidupnya untuk saudara dan saya. Hidup kita diselamatkan, hidup kita dimerdekakan, hidup kita karena anugerah Tuhan. Tuhan Yesus amat baik. Hari ini apapun pergumulan kita, Dia setia, Dia baik. Engkau yang mau setia, engkau boleh angkat tangan di hadapan Tuhan. Taruh tanganmu di dadamu. Bapa, kami berdoa Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhan, untuk anak-anak-Mu di ruangan ini yang mengangkat tangan. Mereka yang mau setia, Engkau lihat hati mereka Tuhan. Mampukan kami. Sertai perjalanan kami ke depan, masa depan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya ketika kami taat dan setia, Engkau menjadi penolong buat kami. Engkau menjadi jawaban buat kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sudah diberkati firman Tuhan sama-sama katakan